Sekarang kita akan bahas satu persatu mesin turbo ini. Kita mulai dengan pompa sentrifugal atau centrifugal pump. Pompa sentrifugal itu merupakan salah satu jenis mesin turbo radial yang paling umum. Gambar sebelah kanan ini menunjukkan skema dari suatu pompa sentrifugal. Kalau kita perhatikan di gambarnya ini, dia mempunyai komponen utama. Pertama disebut sebagai impeller. Impeller ini dipasangkan atau diinstal, attach ke poros yang berputar. Jadi impellernya ini ikut berputar. Kalau Anda perhatikan, ini feature dari sudu-sudunya. Ya, sudu-sudunya. Kemudian dia juga mempunyai komponen stasioner yang tidak bergerak, yang merupakan rumah dari impeller ini. Disebut sebagai casing atau housing. Dia juga mempunyai yang disebut sebagai volute. Ini suatu pilin ya. Jadi ini merupakan ruang di mana fluida ini akan mengalir keluar dari pompa ini. Kalau Anda perhatikan, luasannya menaik, membesar, sehingga diharapkan kecepatannya berkurang dan tertransfer atau berubah ke peningkatan tekanan. Kalau Anda perhatikan di pandangan dari sebelah kiri ya, nanti Anda akan melihat seperti ini kira-kira ya. Nah, di sini fluidanya itu masuk dari sisi ini. Sisi I-nya di sini masuk, arahnya kalau Anda perhatikan sejajar dengan sumbu dari impellernya ini ya. Terus kemudian ada transfer energi dari impellernya ini ke fluida, fluidanya didorong keluar arah radial ya, arah radial. Jadi bisa ke sini, ke atas, ke bawah, selama dia arahnya radial. Nah, seperti yang disebutkan tadi bahwa ketika dia didorong keluar, maka kecepatannya menurun ya. Mengapa menurun? Karena luasannya naik ya, sehingga akan ada perubahan dari energi kinetik ke energi tekanan. Untuk pompa besar, suatu baling-baling pengarah yang jenis diffuser itu biasanya dipasang di sekitar impellernya ini ya, untuk yang jenis besar. Nah, tujuannya juga sama untuk menurunkan kecepatan. Nah, makanya kadang dia disebut sebagai pompa diffuser. Nah, jenis impellernya sendiri ada dua. Pertama disebut sebagai jenis terbuka, skemanya di gambar yang sebelah kiri ini ya. Kalau Anda perhatikan, kita melihat di sini sudu-sudunya terpasang di plate-nya ini, di salah satu dari di sisi kiri ya. Ini ada plate-nya, terus dia terbuka, jadi Anda bisa lihat ini ya. Kemudian jenis impeller yang kedua ini tertutup ya. Ini adalah sudu-sudunya tertancap di plate yang di sebelah kiri, tapi dia diberi pelindung kayak sarung gitu ya, shrouded gitu ya. Nah, ini termasuk jenis tertutup. Ya. Kemudian berkaitan dengan saluran isapnya, itu jumlah isapnya bisa satu, juga bisa ganda, ya double ya. Pompa sendiri itu bisa disusun secara tunggal, artinya hanya ada satu pompa, atau juga bisa disusun secara bertingkat, ya, multi stage. Ya. Nah, susunannya bisa seri. Kalau susunannya seri, berarti sepanjang laju aliran fluida itu dia akan mempunyai laju aliran massa yang sama. Tetapi peningkatan tekanannya bertambah tergantung dari jumlah stage-nya itu. Nah, apapun jenis pompa yang digunakan itu prinsip transfer energinya sama. Ya, jadi fluida diisap masuk, ada transfer energi dari energi mekanik ini lewat putaran dari sudut-sudutnya itu akan mentransfer energi ke fluida yang menyebabkan kenaikan energi kinetik ataupun juga tekanan dari fluida.
sekarang kita bisa lakukan analisa keseimbangan energi pada pompa sentrifugal ini dengan menggunakan metode yang sama seperti yang kita pelajari di slide sebelumnya, yakni menggunakan metode vektor. Gambar ini menunjukkan diagram kecepatan dari suatu pompa sentrifugal, titik masuknya di titik 1. Dia mempunyai 3 jenis kecepatan. U ini adalah kecepatan dari sudunya, kalau Anda perhatikan. Putaran dari impeller atau sudunya ini searah perputaran jarum jam ya. Jadi U1-nya arahnya ke sini. V ini adalah kecepatan absolut dari fluida ya, dilihat dari orang yang berdiri pada jarak tertentu dari pompanya. Kemudian W ini adalah kecepatan relatif fluida terhadap gerakan dari sudunya. Ya, jadi bisa dibayangkan orangnya misalnya berada atau ikut bergerak dengan sudunya, kalau dia melihat fluidanya bergerak searah dengan V1 ini, maka terhadap orang atau terhadap pergerakan sudunya ini, maka kecepatannya ditunjukkan oleh ini, W2 ini. Ya. Dan ini fluidanya, dia diasumsikan mengikuti kontur dari sudunya ini, sehingga W ini mempunyai kecepatan sejajar dengan atau searah dengan kontur dari sudunya ini. Titik keluarnya adalah titik 2, mempunyai 3 kecepatan juga, V, U, dan W. Ya, jadi pada titik masuk, V1 itu merupakan penjumlahan dari W dan U, jadi kecepatan absolut merupakan penjumlahan dari kecepatan relatif dan kecepatan sudunya. Pun juga di titik keluarnya, V2 sama dengan W2 ditambah U2. Ini persis sama dengan yang kita pelajari di slide sebelumnya. Nah, kita juga telah mendiskusikan rumus dari torsi pada poros. Di sini adalah poros pompa. Itu dituliskan mengikuti persamaan ini, 12.9. Ini mirip dengan yang kita pelajari di persamaan 12.2 ya, di slide sebelumnya, bahwa torsi pada poros itu merupakan perkalian antara laju aliran massa dengan ini, dalam kurung R2, ini radius di titik 2, dikalikan V theta 2. V theta 2 ini, kalau Anda perhatikan diagram vektor di titik 2, V theta 2 ini adalah komponen dari V2 yang sejajar dengan U2 ini ya. Jadi V theta 2 ini adalah ini. Kemudian dikurangi dengan R1, ini adalah radius titik 1 dikalikan V theta 1. Ya, V theta 1 sekali lagi di sini adalah komponen dari kecepatan V1 ini yang searah atau sejajar dengan U1. Nah, dari persamaan 12.9 ke 12.10 di sini kita ganti laju aliran massanya ini sebagai ini perkalian antara massa jenis dengan laju aliran volumetrik ya. Ini laju aliran volumetrik. Nah, kita juga tahu bahwa daya poros itu merupakan perkalian antara torsi dengan kecepatan sudutnya. Kecepatan sudutnya. Sehingga kalau daya porosnya ini kita ganti dengan persamaan ini, maka kita dapatkan persamaan ini, bahwa daya porosnya perkalian antara rho kali laju aliran volumetrik kali omega kali dalam kurung ini. Nah, kita tahu di slide sebelumnya juga bahwa kecepatan dari sudunya itu merupakan perkalian antara radius dengan kecepatan sudut ya, sehingga kita punya U1 sama dengan R1 kali omega, sehingga kalau U2 ya berarti R2 kali omega. Nah, di sini kalau korelasi ini kita substitusikan ke persamaan yang atas ini ya. Anda perhatikan di sini omega kali R2 berarti U2. Nah, kita dapatkan persamaan 12.11. Ya, di sini dia menyatakan daya yang diterapkan di poros pada pompa. Ya, ini fungsi dari rho, laju aliran volumetrik. Kemudian fungsi juga dari kecepatan sudu di titik keluar kali komponen kecepatan V yang sejajar dengan kecepatan dari sudunya dikurangi dengan perkalian kecepatan yang sama di titik masuknya.
Persamaan 12.11 dari slide sebelumnya saya taruh di bagian atas ini ya. Sekali lagi ini adalah rumus untuk daya yang diterapkan di poros ya. Perkalian dari laju aliran massa yang diwakili oleh rho kali laju aliran volumetrik dikalikan dengan perkalian dari kecepatan-kecepatan ini. Titik keluar dikurangi dengan titik masuk. Untuk daya poros persatuan massa ya, artinya ini kita bagi dengan laju aliran massa, kita bagi dengan rho kali Q, maka kita akan dapatkan persamaan 12.12. Bahwa daya poros persatuan massa ini adalah perkalian antara U dengan V, komponen arah atau sejajar dengan U di titik keluar dikurangi dengan perkalian kecepatan yang sama di titik masuk atau titik 1. Nah, sekarang kita coba hubungan dengan sisi fluidanya. Ya, di bab 5 kita telah pelajari bahwa untuk fluida incompressible, ya incompressible artinya tidak bisa dikompres, berarti kita bisa asumsikan rho-nya konstan, massa jenisnya konstan. Kita dapatkan persamaan ini, bahwa daya yang dibutuhkan oleh pompa itu sama dengan ini. P out dibagi rho, ini suku tekanannya ditambah dengan V out kuadrat dibagi 2, ini mewakili suku energi kinetik, ditambah dengan G kali Z out, ini mewakili suku energi potensial, dikurangi dengan parameter yang sama di titik masuk, ditambah dengan losses yang terjadi dari titik masuk ke titik keluar. Nah, daya poros persatuan massa ini bisa kita ganti, kita substitusi dengan persamaan ini, persamaan 12.12. Kita dapatkan persamaan ini. Ya. Yang di sebelah kanan sama, sebelah kirinya kita ganti dengan persamaan 12.12. Nah, persamaan ini kalau kita bagi dengan percepatan gravitasi, ya, kita bagi dengan G ini, maka kita dapatkan persamaan ini ya. Sementara untuk mempersingkat ini, tiga suku ini kita wakili dengan H kapital ini yang merupakan head total ya. Head total artinya penjumlahan dari suku tekanan ditambah suku energi kinetik ditambah dengan suku energi potensial. Nah, di sini masing-masing suku kita bagi dengan G ya, sehingga Anda lihat ini sebelah kiri dibagi dengan G, sementara H ini dia dari persamaan ini kita bagi dengan G ya. Anda lihat ini. Nah, di sini lossesnya ini dibagi dengan G, di sini menjadi HL. HL ini merupakan head loss atau kerugian head ya. Jadi kalau Anda perhatikan di persamaan ini ya, suku di sebelah kiri ini dia menyatakan daya yang ditransfer ke poros. Ya, daya yang ditransfer ke poros ini dia didistribusikan ke peningkatan energi di dalam fluida ya, dari titik masuk ke titik keluar ditambah kerugian ini, kerugian head ini ya. Jadi kalau Anda perhatikan dari persamaan ini, Anda bisa lihat bahwa head total ideal ya, head total ideal itu terjadi ketika HL-nya 0 ya, HL-nya 0. Artinya head total idealnya berarti sama dengan ini, sama dengan energi yang disediakan oleh poros ini ya. Kita lihat di slide berikutnya. Jadi peningkatan head ideal di sini diwakili atau direpresentasikan oleh HI ini ya sama dengan daya yang disediakan oleh poros ya. Nah, sementara peningkatan head sebenarnya ya, head sebenarnya itu terjadi ketika HL-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini selalu lebih kecil ya. Head sebenarnya berarti ya head di titik keluar, head total titik keluar dikurangi dengan head total di titik masuk. Ya. Kemudian dari persamaan 12.8 di slide sebelumnya, kita dapatkan, oh ya ini persamaan 12.8-nya saya taruh lagi di bagian atas ini ya.
Kalau Anda masih ingat bahwa daya poros itu merupakan ini perbedaan energi kinetik ya di sini V ya, perbedaan V kuadrat ya, kecepatan absolut dari fluida ditambah dengan perubahan perubahan kecepatan dari sudu ya, energi kinetik dari sudu dikurangi dengan ini suku kuadrat dari suku kecepatan relatifnya. Jadi dari persamaan 12,8 ini kalau kita substitusikan untuk suku ini ya, suku ini kita ganti dengan ini, maka kita dapatkan persamaan 12,14. Ini adalah persamaan lain untuk peningkatan head ideal ya. Nah, umumnya arah fluida masuk itu tegak lurus terhadap profil dari impeller atau sudu. Kalau dia tegak lurus berarti suku atau komponen dari kecepatan absolut yang sejajar dengan U itu nilainya 0. Jadi V theta 1-nya sama dengan 0. Nah, kalau V theta 1-nya sama dengan 0, maka ini kan hilang suku ini. Kita dapatkan persamaan 12,15. Bahwa head idealnya itu merupakan U2 kali V theta 2 dibagi dengan G. Sekali lagi, ini didapat dengan mengasumsikan atau melihat kenyataan bahwa umumnya V theta 1 itu sama dengan 0. Kemudian korelasi yang juga berguna itu bisa kita dapatkan dengan manfaatkan diagram kecepatan pada titik keluar ya. Nah, dari slide sebelumnya kan diketahui bahwa head idealnya itu kan fungsi dari U2, fungsi dari V theta 2 dan G. Nah, sekarang dengan bantuan gambar vektor ini kita akan ubah hubungan ini untuk mendapatkan persamaan lain yang juga berguna. Nah, ini adalah kurva atau vektor kecepatan ya, diagram vektor kecepatan di titik 2, titik keluar ya. Jadi ada U2 ini adalah vektor kecepatan dari sudunya, V2 adalah vektor kecepatan absolut dari fluidanya, sementara W2 adalah vektor kecepatan relatif fluidanya terhadap perputaran dari sudunya. Kemudian ada sudut beta 2, ini adalah sudut antara W2 dengan garis yang sejajar dengan U2. Ada juga alfa 2, ini adalah sudut antara V2 dengan U2. Nah, terus di sini V2 mempunyai dua komponen, V theta 2 ini yang searah dengan U atau sejajar dengan U, nah, sementara VR2 adalah komponen dari V2 yang searah radial ya, radius. Nah, beta 2 di sini sama juga dengan beta 2 di sini ya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kotangen dari beta 2 ya, kotangen itu adalah sepertangen, maka kotangen beta 2 di sini adalah panjang garis ini ya. Ini adalah U2 dikurangi V theta 2 dibagi dengan panjang garis ini ya, VR2. Ya, jadi kotangen beta 2 adalah U2 minus V theta 2 dibagi dengan VR2. Nah, kemudian kalau V theta 2 ini kita substitusi dengan korelasi ini, maka kita akan mendapatkan persamaan 12,16 ya. Jadi head ideal itu sama dengan U2 kuadrat dibagi G minus U2 kali VR2 kali kotangen beta 2 dibagi G. Nah, sekarang berikutnya kita cari hubungan antara HI dengan laju aliran volumetrik ya. Laju aliran volumetrik fluida di dalam pompa itu kalau misalnya kita mempunyai impeller seperti ini berarti luas dikalikan dengan kecepatan ya. Kita ambil luasnya itu adalah yang sepanjang ini keliling dari impellernya ini. Kelilingnya berarti kan Pi kali D atau 2 kali Pi kali R, R-nya berarti R2 dikalikan dengan ketinggian dari sudunya ini kan ya, kalikan ketinggian dari sudunya ini dikalikan dengan kecepatan, kecepatannya berarti yang arah radial.
Jadi Q sama dengan 2 kali Pi kali R2 kali B2. B2 ini adalah sekali lagi adalah ketinggian dari sudunya dikalikan dengan VR2. Nah, kedua persamaan ini kalau kita gabungkan, artinya di sini kita substitusi, yang kita substitusikan di sini adalah VR2 ya. Kalau VR2-nya kita substitusi dengan persamaan di sini, kita akan dapatkan hubungan antara head ideal dengan laju aliran volumetrik. Ini mengikuti persamaan 12.18 ya. Nah, di sini kalau Anda perhatikan bahwa HI itu dia merupakan fungsi linear dari Q ya. Kalau digambarkan itu akan mengikuti ini, profil ini ya. Bahwa kalau laju aliran volumetriknya turun, laju aliran volumetriknya naik, maka headnya akan turun secara linear. Nah, di sini. Nah, di sini kalau Anda perhatikan bahwa beta 2 ya masuk di dalam persamaan ini ya. Umumnya beta 2 itu nilainya antara 15 sampai 35. Terus normal range-nya itu antara 20 sampai 25. Sementara beta 1-nya meskipun tidak ada di sini itu range-nya antara 15 sampai 50 ya. Kemudian untuk sudu yang mempunyai beta 2 kurang dari 90 derajat itu biasanya disebut sebagai backward curve blade ya. Kemudian untuk yang beta 2-nya lebih dari 90 derajat disebut sebagai forward curve blades. Nah, sementara untuk blade yang mempunyai beta 2 persis sama dengan 90 derajat itu disebut sebagai radial. Nah, umumnya pompa itu tidak didesain untuk jenis forward curve blade, artinya tidak didesain untuk beta 2 lebih dari 90 derajat. Karena pompa seperti itu biasanya tidak stabil dalam menghasilkan aliran fluida. Ya, jadi sekali lagi, ini adalah kurva untuk head ideal fungsi dari laju aliran volumetrik. Ya, nanti kita akan bandingkan dengan kurva untuk head yang sebenarnya. Ya, ini sekali lagi untuk head ideal, Anda perhatikan dia fungsi linear dari Q, ya, linear yang inverse ya. Artinya kalau Q-nya naik, hanya turun secara linear ya dengan slope tertentu. Fungsi dari ini slope-nya ya, slope-nya negatif ya, fungsi dari U2, kotangan beta 2, R2, B2 dan seterusnya yang merupakan karakteristik dari suatu pompa. Oke, mari kita lihat contoh berikut ini. Air dipompa pada laju aliran 1400 GPM, ini singkatan dari galon per menit ya, gallon per menit, melewati suatu pompa sentrifugal yang beroperasi pada kecepatan 1750 rpm. Kemudian impellernya atau blade-nya itu mempunyai ketinggian uniform ya, B2 itu sebesar 2 inci. Ya, kemudian R1-nya sendiri itu 1,9 inci dan R2-nya 7 inci. Nah, kemudian sudut beta 2-nya, ini sudut di titik keluar ya dari blade-nya itu 23 derajat ya. Skemanya tunjukkan di gambar ini ya. Jadi ini titik masuk, ini titik keluar, terus ini Anda lihat ini adalah profil dari sudunya. Terus kecepatannya searah dengan perputaran jarum jam. Asumsikan bahwa kondisi alirannya ideal dan bahwa kecepatan tangensial di titik masuk Vθ1 dari air ini mempunyai sudut 0 ya, mempunyai sudut 0 ya. Di sini sudutnya 0 ya. Pertanyaannya adalah tentukan kecepatan tangensial di titik keluar Vθ2 ya. Kemudian head idealnya HI. Terus yang ketiga adalah daya poros yang ditransfer ke fluida. Ya.
Oke, kita lihat solusinya. Nah, di sini pertama kita tentukan ya, pertanyaan pertama adalah kecepatan V arah tangensial V theta 2 ya. Di sini nanti pertama kita hitung dulu U2-nya ya. U2-nya itu adalah R2 kali omega. Omeganya diketahui tadi 1750 rpm. Kita ubah menjadi rps, terus kemudian habis itu kita ubah dengan ini, radian per putar ya, per putaran. Ya, bahwa satu putaran adalah 2pi ya. R2-nya tadi diketahui ya. Nah, di sini dibagi 12 karena ingin diubah ke satuan kaki atau feet ya, bahwa satu kaki sama dengan 12 inci. Kita dapatkan U2-nya adalah 107 kaki per detik. Kemudian laju aliran masanya, laju aliran volumetriknya itu mengikuti persamaan ini ya. 2pi kali R2 kali B2 kali VR2. Laju aliran volumetriknya diketahui sehingga kita bisa mendapatkan VR2-nya. B2-nya diketahui, R2-nya diketahui. Kalau Anda masukkan semuanya, kita dapatkan VR2-nya 5,11 kaki per detik. Ya. Kemudian di slide sebelumnya kita dapatkan rumus kotangan ini ya. Kotangan beta 2 sama dengan U2 minus V theta 2 dibagi VR2. U2-nya ini, VR2-nya ini, ya. Terus beta 2-nya diketahui, maka kita bisa dapatkan V theta 2, ya, 95,0 atau 95 kaki per detik. Kemudian untuk menghitung head idealnya, kita gunakan persamaan 12,15. Head idealnya merupakan fungsi dari U2, V theta 2, dan G. Angkanya ada semua ini ya. U2-nya tadi kita hitung ini, V theta 2-nya barusan kita dapatkan ini. G-nya kalau pakai satuan British itu 32,2 kaki per detik kuadrat. Kita dapatkan head idealnya ini 316 kaki ya. Anda juga bisa gunakan persamaan ini sebagai alternatif, nanti hasilnya juga sama ya. Kemudian untuk menentukan daya poros ya, persamaan yang ketiga ya, daya porosnya di sini kita dapatkan V theta satunya sama dengan 0, maka daya porosnya adalah rho kali Q, ini laju aliran massa, kali U2 kali V theta 2. Angka-angkanya ada semua, make sure ya, pastikan bahwa satuan-satuannya sepadan. Anda masukkan, nanti Anda mendapatkan ini 112 horsepower ya, atau 112 daya kuda. Oke, sekarang kita lihat bagaimana dengan head yang sebenarnya. Di slide sebelumnya kita telah bahas tentang hubungan antara head ideal dengan laju aliran volumetrik, di mana mereka mempunyai hubungan yang linier. Ya, jadi kalau laju aliran volumetriknya naik, headnya turun secara linier. Ya, mengikuti garis ini. Ini adalah garis head linier. Untuk head yang sebenarnya, maka dia lebih kecil dibanding dengan head ideal. Karena apa? Karena adanya losses ya. Ini adalah head yang sebenarnya. Ya, head yang sebenarnya dia tidak linier ya. Nah, perbedaan antara head yang sebenarnya dengan head ideal ya adalah nilai dari kerugian lossesnya itu, HL yang kita bahas di slide sebelumnya. Nah, di sini ada kerugian karena friksi, gesekan, terus juga ada kerugian lain. Kerugian lain ini bisa karena sperasi dari aliran ya. Jadi flow spiration, bisa juga karena adanya aliran yang melewati celah antara sudu dan rumahnya dengan casingnya. Nah, tentunya untuk mendapatkan kurva hubungan antara head sebenarnya dengan laju aliran massa untuk suatu pompa itu tidak akan mudah kalau dilakukan secara analitis ya. Nah, biasanya kurva pompa yang sebenarnya itu ditentukan dari hasil eksperimen atau hasil tes ya. Dari hasil eksperimen atau hasil tes nanti akan didapatkan berupa kurva hubungan antara head sebenarnya
dengan laju aliran volumetrik. Nah, kurva ini biasanya disebut sebagai kurva unjuk kerja pompa atau pump performance curves. Jadi untuk mendapatkan hubungan antara head pompa sebenarnya HA dan laju aliran volumetrik Q itu harus ditentukan dengan eksperimen atau tes ya. Gambar ini menunjukkan suatu skema uji atau tes pompa untuk mendapatkan kurva performance itu ya. Ini ada aliran masuk dari kiri, titik 1 titik masuk, tekanan diukur, kemudian fluida diisap masuk ke dalam pompa, di discharge ke titik 2, diukur tekanannya ya. Terus ini ada juga peralatan untuk mengukur laju aliran volumetrik. Juga di sini ada katup yang digunakan untuk memvariasikan tahanan ya untuk mengatur laju aliran fluidanya ya. Nah, head pompanya itu HA, dia merupakan fungsi dari perbedaan tekanan ya antara titik 1 dengan titik 2, terus kemudian adalah perbedaan ketinggian, terus ini adalah perbedaan energi kinetik ya antara titik 1 dengan titik 2 dari fluida tersebut ya, persamaan 12.19. Persamaan 12.19-nya saya taruh di kanan atas ini ya. Umumnya suku dari perubahan ketinggian dan suku dari perubahan energi kinetik ini kecil relatif terhadap suku dari perubahan tekanan ini. Nah, kalau kedua suku paling akhir ini kita abaikan, maka kita dapatkan head pompa sebenarnya ini dalam persamaan yang lebih sederhana mengikuti persamaan 12.20 ya. Di sini adalah perbedaan tekanan ya antara titik 2 dengan titik 1 dibagi dengan gamma. Gamma adalah rho kali G ya. Nah, sehingga kita bisa hitung daya pompa yang diterima oleh fluida ini berupa perkalian antara head yang sebenarnya dengan Q ya kali gamma ya, kali rho kali G ya. Nah, untuk satuan British ya, yang mana daya itu biasanya punya satuan daya kuda atau horsepower, maka kita bisa gunakan korelasi 12.22 ya. Di sini sebetulnya sama dengan 12.21, hanya di sini sudah diterapkan angka konversinya ya. Nanti kalau kita gunakan persamaan ini, maka angka yang dihasilkan akan dalam satuan horsepower atau daya kuda. Di sini gamanya harus dalam satuan pound per kaki kubik. Kemudian Q-nya ini harus dalam satuan kaki kubik per detik ya. HA-nya harus dalam satuan kaki. Kemudian parameter yang juga sering dipakai atau berguna itu adalah efisiensi dari pompa. Efisiensi dari pompa ini merupakan rasio dari daya yang diterima oleh fluida ya. Ini adalah yang berguna ya. Berapa peningkatan tekanan yang diterima oleh fluida ini yang berguna ya, dibagi dengan apa yang kita bayar ya. Yang kita bayar adalah daya yang diterapkan atau dialirkan ke poros dari pompa ya. Kalau pompanya kita colokkan ke listrik ya, listriknya itu yang digunakan untuk memutar porosnya ini ya. Jadi efisiensi ini adalah daya yang diterima oleh fluida dibagi dengan daya yang dialirkan ke poros dari pompa. Nah, kalau menggunakan rumus British ya, menggunakan persamaan ini ya. Nah, ini adalah efisiensi keseluruhan yang mewakili efisiensi atau kerugian hidrolik ya. Ini kemudian kerugian mekanis. Kerugian mekanis itu misalnya losses atau friksi pada bantalan, pada sealing atau pada seal ya. Kemudian terakhir ini adalah efisiensi volumetrik ya, untuk mewakili misalnya kalau ada leakage atau kebocoran. Nah, ini adalah karakteristik dari unjuk kerja suatu pompa ya.
Kalau Anda perhatikan di sini, yang vertikal ini merupakan head atau efisiensi atau daya yang sebenarnya, ya, daya yang sebenarnya. Kemudian semuanya merupakan fungsi dari laju aliran volumetrik, ya. Jadi untuk unjuk kerja pompa sebenarnya, kalau Anda perhatikan di sini, head yang sebenarnya itu dia tidak linear terhadap laju aliran volumetrik. Kemudian kalau Anda perhatikan, efisiensinya naik seiring dengan naiknya laju aliran volumetrik, sehingga kemudian dia akan mencapai titik puncak tertentu. Nah, disinilah titik inilah yang harus kita pilih, ya. Jadi kalau kita memilih suatu pompa, titik operasinya itu sebaiknya ya di titik di mana efisiensinya maksimum, ya. Efisiensinya maksimum. Nah, nanti kurva pompa ini akan kita matchingkan dengan karakteristik dari sistemnya, sistem fluida yang kita bangun, ya. Nanti kita matchkan, ya, di diskusi berikutnya, sehingga apa? Tujuan kita adalah sehingga titik ketemunya antara kurva pompa dengan perilaku atau karakteristik dari sistem yang kita bangun itu berada pada titik dengan efisiensi maksimal. Nah, balik lagi ke sini, ya. Kalau Anda perhatikan di sini bahwa ketika laju aliran fluidanya naik, maka headnya turun secara monoton, ya. Di sini ada titik yang disebut sebagai shut off head. Ini adalah head maksimal yang didapat ketika laju alirannya 0. Jadi ketika pompa kita nyalakan, terus kita tutup tidak ada alirannya, maka ini adalah head maksimalnya, ya. Sebetulnya di sini kita hanya perlu kurva head dan efisiensi, ya. Kita tidak perlu ini, ya. Artinya salah 2 dari 3 ini yang kita perlukan, karena ketiganya ini kan memiliki hubungan, ya. Tadi efisiensi tadi kan rasio antara energi yang diterima dengan fluida dibagi dengan daya yang dikirimkan ke poros, ya. Jadi biasanya 2, misalnya head sama efisiensi ada sudah cukup, ya. Kemudian ada juga karakteristik dari pompa di mana di sini bahwa headnya itu tidak turun secara monoton, tapi kalau Anda perhatikan di sini ketika laju aliran volumetriknya itu berkurang, ya, berkurang, kita mulai dari titik sini, maka headnya itu dia akan naik, ya, akan naik, terus kemudian pada suatu titik tertentu dia akan turun. Nah, kalau kita mempunyai karakteristik pompa seperti ini, maka dia mempunyai karakteristik yang disebut sebagai falling head curve, ya. Tapi kalau dia naik secara monoton, dia mempunyai karakteristik yang disebut sebagai rising head curve, ya. Ini adalah contoh lain dari suatu kurva pompa di mana di kurva unjuk kerja ini dia mempunyai beberapa kurva yang merepresentasikan ukuran dari impeller yang berbeda, ya. Jadi ada impeller ukuran 6 inci, diameternya 6 inci, kemudian ini untuk diameternya 7 inci, kemudian ini untuk 8 inci. Kemudian di kurva ini juga Anda bisa lihat garis-garis efisiensi, ya. Efisiensi ini garis dengan efisiensi yang sama, ya. Jadi sini adalah headnya, terus ada garis efisiensi 50%, 55%, 60%, dan seterusnya. Sekali lagi, ketika kita mendesain suatu sistem, pompa yang kita pilih adalah sedemikian rupa sehingga ketika dia dioperasikan maka akan berada pada titik efisiensi yang paling tinggi, ya. Sekali lagi, nanti kita akan pelajari di diskusi berikutnya bagaimana kita mematchkan antara kurva pompa ini dengan karakteristik dari sistem yang kita bangun. Anda juga perhatikan di sini ada garis putus-putus dengan label NPSH, ya. Ini singkatan dari Net Positive Suction Head, ya. Net Positive Suction Head, kalau R ini required, ya. Nanti kita juga akan pelajari di diskusi berikutnya.